Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalia Putri dengan NIM 21109121200002 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, Program Studi Kesehatan Masyarakat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat atau Miracle. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visi, terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi, yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM, dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM, dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran. Visi, menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, visi, misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat. Visi, menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang kedua,
menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang keempat, menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Yang kelima, melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Yang keenam, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoretik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Yang keenam, mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Selanjutnya, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan pada 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analitik atau assessment skills, seperti mampu A. Mengidentifikasi dan memahami data, B. Mengubah data menjadi informasi untuk tindakan, C. Menilai kebutuhan dan aset untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat, D. Mengembangkan penilaian kesehatan masyarakat, dan E. Menggunakan bukti untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development atau program planning skills, seperti mampu untuk A. Menentukan kebijakan dan program yang diperlukan, B. Advokasi kebijakan dan program, C. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program, D. Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk peningkatan kualitas berkelanjutan, dan E. Mengembangkan dan melaksanakan rencana peningkatan kesehatan masyarakat dan rencana strategis. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills, seperti mampu untuk A. Menilai dan menangani literasi populasi, B. Meminta dan menggunakan masukan masyarakat, C. Mengkomunikasikan data dan informasi, D. Memfasilitasi komunikasi, dan E. Mengkomunikasikan peran pemerintah perawatan. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skill, seperti mampu untuk A. Pemahaman dan menanggapi kebutuhan yang beragam, B. Menilai keragaman budaya, organisasi, dan kompetensi, C. Menilai efek dari kebijakan dan program pada populasi yang berbeda, dan D. Mengambil tindakan untuk mendukung tenaga kerja kesehatan masyarakat yang beragam. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, seperti mampu untuk
A. Fokus pada evaluasi dan pengembangan hubungan dalam masyarakat. B. Memelihara dan memajukan kemitraan dan keterlibatan masyarakat. C. Negosiasi untuk penggunaan aset masyarakat. D. Membela kebijakan dan program kesehatan masyarakat. Dan E. Mengevaluasi efektivitas dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills, seperti mampu untuk A. Pemahaman dasar dan peristiwa penting kesehatan masyarakat. B. Menerapkan ilmu-ilmu publik ke dalam praktik. C. Mengkritisi dan mengembangkan penelitian. D. Menggunakan bukti ketika mengembangkan kebijakan dan program. Dan E. Membangun kemitraan akademis. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills, seperti mampu untuk A. Keterlibatan lembaga pemerintah lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. B. Memanfaatkan mekanisme pendanaan kesehatan dan perawatan kesehatan masyarakat. C. Mengembangkan dan mempertahankan anggaran. D. Memotivasi personel. E. Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja program dan organisasi. Dan F. Menetapkan sistem dan menggunakan sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kerja organisasi. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills, seperti mampu untuk A. Memasukkan standar etika ke dalam organisasi. B. Menciptakan peluang untuk kolaborasi antara kesehatan masyarakat, perawatan kesehatan, dan organisasi lain. C. Personil pendampingan. D. Menyesuaikan praktik untuk mengatasi perubahan kebutuhan dan lingkungan. E. Memastikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. F. Mengelola perubahan organisasi. Dan G. Mengadvokasi peran kesehatan masyarakat pemerintah. Selanjutnya, profil lulusan kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, adalah manajer, inovator, researcher, apprenticer, komunitarian, leader, dan edukator, atau yang disingkat menjadi Miracle. Yang pertama, manajer, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat, apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran ULM, dan program studi kesehatan masyarakat yang ada di Universitas Lambung Mangkurat, 8 kompetensi lulusan sarjana kesehatan masyarakat, dan profil lulusan kesehatan masyarakat atau yang biasanya disebut dengan Miracle. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian video ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.